sudah lihat kondisi rongga mulut kakak. Jadi kakak di sini mengalami adanya plak atau sisa makanan. Nah, jadi kakak bisa lihat di brosur. Saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan plak dan sisa makanan ya kak. Nah, jadi di sini ada pengertiannya. Di situ plak gigi atau sisa makanan merupakan suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih kekuningan dan dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Nah, kakak bisa lihat di situ ada gambar contoh plak atau sisa makanan ya kak. Selanjutnya kita lihat faktor penyebab terjadinya plak atau sisa makanan. Yang pertama pastinya malas menyikat gigi. Yang kedua sering mengonsumsi makanan manis dan lengket itu seperti kayak coklat, permen, begitu kak. Selanjutnya di sini posisi gigi yang tidak beraturan. Nah, jadi ketika posisi gigi kita yang tidak beraturan, pasti selalu ada keluhan yang dinamakan ada sisanya makanan di gigi yang tidak beraturan tersebut. Nah, selanjutnya di situ ada proses terjadinya plak. Nah, di situ ada gambar bahwa yang pertama adanya bakteri, lalu makanan, lalu adanya terjadi asam. Nah, asam ini akan menyebabkan gigi kita menjadi karies atau berlubang. Selanjutnya di situ ada sisa makanan di permukaan gigi yang tidak dibersihkan bersama kuman yang berada di rongga mulut dan membentuk suatu endapan lunak yang disebut plak tadi. Nah, jadi kakak, sebelum dia terbentuknya sisa plak atau sisa makanan itu berawal dari adanya bakteri dan makanan. Ketika kita tidak dibersihkan atau tidak menyikat gigi dengan baik, maka itu bisa terjadinya ada endapan atau sisa makanan di sela-sela giginya kakak. Ketika kita biarkan, maka dia akan menjadi karies atau gigi berlubang kakak. Selanjutnya di situ apa sih akibat lanjut dari kita tidak menjaga kesehatan mulut atau kita biarkan plak tadi? Itu akan terjadinya karang gigi. Selanjutnya di situ ada karies gigi atau lubang gigi. Seperti yang saya sebutkan tadi kakak, ketika kita tidak membersihkan sisa makanan yang ada di gigi, ketika kita biarkan terus, maka akibat lanjutnya itu ada karang gigi, karies atau gigi berlubang, radang gusi, dan yang terakhir adanya bau mulut. Nah, di sini ada pencegahannya. Bagaimana sih dia punya pencegahannya? Nah, jadi pencegahannya di sini ada menyikat gigi teratur, yaitu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Selanjutnya di sini ada mengonsumsi makanan yang berserat dan berair, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Lalu di sini nanti ada berkumur air setelah mengonsumsi makanan yang mudah lengket. Nah, berkumur ini bisa menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kakak. Selanjutnya di situ ada mengontrol gigi ke dokter gigi. Nah, untuk usia kakak itu minimal 16 kali kakak. Nah, jadi mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan kepada kakak tentang plak atau sisa makanan tadi. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana ketebalan dari sisa makanan kakak atau plak gigi tadi. Nanti saya akan meneteskan cairan di bawah lidahnya kakak. Nanti kakak bisa mengoleskan ke seluruh permukaan gigi ya kak. Oke. Permisi kak, bisa buka mulutnya. Lidahnya bisa naik ke atas. Ya, agak tinggi ke belakang. Musik kalau lidah. Nah gitu. Ya, bisa dioleskan di permukaan gigi. Kasih naik ya. Baru mulutnya tutup mulut. Ya. Buang di situ, dia punya sisa-sisanya. Buang. Ya. Bisa lihat Nah, oke kak, di sini ada sisa-sisa makanan yang terlihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar ya kak. Di sini ada pantong di mana saya akan melakukan, di mana di sini sebagai contoh bagaimana nanti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi kak, untuk rahan di bagian depan, kita cara menyikat giginya itu dengan cara naik turun seperti ini. Untuk di bagian sampingnya, kakak bisa menggunakan dengan cara seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Begitupun sebaliknya, seperti ini. Untuk bagian dalamnya, kakak bisa dengan cara mencungkil atau tarik keluar seperti ini.
Begitupun rahang atas. Untuk bagian pengunyahan, kakak bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Begitupun rahang atas. Dan jangan lupa juga di bagian lidahnya, kan biasanya ada di sikat gigi bagian belakang di sini untuk digunakan untuk menyikat lidah. Nah, kakak jangan lupa juga untuk menyikat lidahnya. Oke, baik. Terima kasih kak. Selanjutnya kita akan mempraktekkan di tempat menyikat gigi ya kak. Bisa di iya, sikat. Beneran? Ya. Setelah itu silakan dulu. Kemudian cukup belakang ya. Cuma sih.